Oke, halo, selamat pagi people. Selamat berjumpa kembali dengan hari Senin ya. Tentu saja ini saatnya kita bertemu dalam program kesayangan kita yaitu Ngobras OPD. Ngobrol asik bareng OPD. Dan hari ini kita sudah sampai di tempat yang baru yaitu di Hotel Aston Inn Pandanaran. Dengan tema yang baru juga tentu saja ya. Ini berhubungan dengan hal-hal yang sekarang ini sering terjadi dan masih menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi ini hubungannya itu sama kesehatan bumi kita. Nah, maka dari itu hari ini kita mengangkat tema Resik Kuto Semarang. Tentu bisa ditebak dong ya kira-kira OPD mana yang hari ini kita undang. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan intip melalui video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabto Adi Sugihartono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dengan lingkungan hidup ini adalah untuk mewujudkan satu kondisi lingkungan yang lebih baik untuk warga Kota Semarang sehingga bisa ditinggali secara nyaman. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tentunya akan mewujudkan. Pagi people, kami dari Aston Inn Pandanaran. Iya, terima kasih Bapak, hari ini kita sudah dibolehin main ke sini ya Pak ya. Sama-sama dengan senang hati ya. Oke, karena pagi-pagi tentu saja ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merefresh apa-apa yang sudah kita jalankan selama ini, lalu apa yang akan menjadi tujuan ke depannya. Dan kalau kita ngomongin soal Resik Kuto Semarang, nah saya pengen tanya sama Pak Sabto nih, kita enaknya tuh berangkatnya tuh dari permasalahan Pak, biar nanti kelihatan akhirnya itu solusinya apa. Kalau yang menjadi permasalahan di Kota Semarang yang ditangani oleh DLH sendiri itu lebih ke apa Pak? Baik, Mbak Hani yang kami hormati dan teman-teman semua, para pemirsa Ngobras ini ya. Kita bicara tentang resik Kota Semarang. Tadi tema resik itu berkaitan dengan bahasa Indonesia itu pembersihan ya, bersih-bersih begitu ya. Iya. Maksudnya semacam itu. Nah, bersih-bersih ini sendiri sebetulnya persoalan yang memang bukan lagi persoalan mestinya, karena ini menjadi kewajiban untuk melakukan bersih-bersih. Namun demikian bersih-bersih itu menghasilkan. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita adalah sampahnya itu. Bukan kalau kebersihannya, saya kira bersih resiknya ini sudah menjadi kewajiban. Karena kita kan dalam ajaran itu kan ada Bapak istilahnya kebersihan itu sebagian dari iman ya. Iman, betul. Itu apa tadi ya, kebersihan dari iman itu. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah kewajiban. Hasil resik-resik itu menimbulkan sampah. Nah, barang-barang yang tidak berguna ini adalah sampah. Nah, sampah ini per orang ini berdasar indeksnya itu ya, atau 0,75 Berarti per antara orang per setengah hari sampai ya. 1 kilo 0,7 ya? itu produksi apa? Orang itu menghasilkan sampah semacam itu. Ini berapa? Ini potensi timbulannya. Maka kita di Semarang ini rata-rata timbulan sampahnya 1.200, 300 itu potensi timbulan. 1.200 ton sampai 1.300 ton per hari potensinya. Nah, kalau itu diberlaku secara biasa, usual gitu ya, biasa gitu, tidak ada intervensi apa-apa, pasti akan banyak sekali, 1.300 ton per hari potensinya. Maka upaya yang harus kita lakukan, kita harus mencegah itu timbulan sampah itu, persoalan sampah ini. Jadi kalau kita bisa melakukan ini pencegahan,
maka kita ada program namanya pemerintah Kota Semarang itu punya strategi namanya kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Ya. Di dalam strategi itu target kita 70% timbulan sampah itu nanti terkelola semuanya. 30% kita harus bisa mengurangi sampah 30% di tahun 2025 besok. Ada target, ada roadmap gitu ya, semacam jalan bahwa tahun 2025 besok itu paling enggak sudah terkurangi sampah 30%. Nah ini, jadi apa, kalau nanti kita itu membiarkan timbulan sampah yang makin banyak, inilah yang menjadi persoalan. Persoalan apa? TPA kita akan terbatas. Kemudian tempat penampungan sampah juga terbatas. Mungkin impact dari itu akan ada buangan-buangan liar. Ya, mungkin terus kemudian pada buang di sungai dan sebagainya. Maka upaya inilah yang harus kita lakukan, pengurangan sampah. Konsepnya adalah 3R. Reduce, reuse, recycle. Jadi kalau sampah itu adalah pengertiannya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita rubah mindset kita bahwa sampah itu harus bisa kita manfaatkan kembali. Sampah menjadi sumber ekonomi di masa pandemi. Nanti ini tema HPSN nanti Pak. Nah, dengan demikian sampah yang timbul itu harus ada upaya pengelolaan. Nah, pengelolaan inilah yang harus kita lakukan agar semua sampah yang terbuang TPA itu makin lama makin sedikit. Oke. Gitu, ya. Jadi setelah Jadi ini persoalannya kita adalah timbulan sampah yang tidak terkelola. Gitu, ya. Oke, Begitu, masalahnya dari timbunan sampah dan setelah ini yang menjadi pertanyaan berarti bagaimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang begitu ya, Pak. Ya. Kita tahan dulu sebentar karena akan ada yang lewat berikut ini.
taken. Itu per hari sampai 1.200 hingga 1.300 ton ya. Nah, Dan itu mayoritas potensinya dari rumah tangga ya? Iya betul. Nah, berangkat dari situlah, kemudian kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi humas, itu kan untuk mengkampanye atau menyampaikan sebuah gerakan kampanye pemerintah kota. Waktu itu kita di akhir-akhir tahun 2019. Jadi di bulan November awal itu kita berpikir bagaimana caranya kita bisa mengkampanyekan sebuah gerakan supaya masyarakat itu mulai aware, mulai sadar dan mulai peduli untuk mengelola sampah. Dan yang pasti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, karena pada saat itu yang banyak dijumpai adalah sampah-sampah dalam bentuk plastik. Kemudian kita berpikir akhirnya kita mencoba lewat sebuah gerakan yang namanya pada waktu itu kita usulkan banyak gitu. Akhirnya muncul ide Semarang Wegah Nyampah. To the point banget sih ini ya, Semarang betul Wegah sekali. Nyampah. Nah, yang menjadi key message-nya dari gerakan tersebut itu sebenarnya apa, Pak? Iya, jadi yang menjadi pesan kunci di sini adalah Semarang Wegah Nyampah. Sesuai dengan namanya, itu kita ingin mendorong masyarakat supaya wegah atau nggak mau nyampah. Nah, caranya bagaimana? Ya dari membangun kesadaran masyarakat mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan keluarga. Untuk yang pertama itu pesan kuncinya adalah kita ingin Semarang tanpa plastik. Tanpa Ya, plastik. Semarang Oke. tanpa plastik. Memang kalau dipikir karena plastik dari dulu sampai dengan sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Betul. Itu saya rasa sulit kalau kemudian untuk menghilangkan sama sekali masyarakat untuk tidak menggunakan plastik. Tapi setidaknya sudah ada kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik. Misalnya yang pertama penggunaan botol plastik itu kita ganti dengan tumbler. Nah, bisa isi ulang, bisa lebih banyak kan. Nah, ketika kita haus atau apa, volumenya bisa lebih banyak gitu. Betul. Lebih ngirit juga, Pak. Lebih ya? ngirit yang pasti, oke betul. Lalu yang kedua, pesan kunci yang kedua adalah habiskan makananmu. Nah, ini nih PR kan nih. iya, karena kita tidak memungkiri ya di rumah tangga, apalagi saya nggak munafik juga di tempat saya sendiri gitu kan, saya pribadi gitu. Makanan itu terkadang masih sisa. Nah, sementara Jadi kita berkaca dari diri sendiri ya, Pak ya. berkaca dari diri sendiri, betul Mbak Ani. Berkaca dari diri sendiri, kita melihat sampah rumah tangga yang merupakan sumber terbanyak dari timbunan sampah di Kota Semarang. Nah, akhirnya dengan pesan kunci ini kita menginginkan jika
habiskan makananmu, itu berarti kan kita secara secara psikologis, secara pesan yang ingin kita sampaikan itu supaya masyarakat juga mulai mengurangi sampah makanan dihabiskan. Kan dalam Islam ya, Betul. itu juga kan secukupnya ya Pak ya. Ya, Jangan sampai makanlah nanti sisa. sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Iya, dan jangan lupa Mengambil habiskan makanan juga makananmu. secukupnya. Habiskan makananmu. Iya, Biar nggak oke. membazir juga. Itu yang kedua. Lalu pesan key message yang ketiga. Ada berapa ini Pak memang? Key message-nya kita ada 3, Mbak. Ada 3. Oke, ini yang Iya, terakhir betul ya. sekali. Key message kita ada 3. Jadi yang pertama tadi Semarang tanpa plastik. Iya. Yang kedua habiskan makananmu. Lalu yang ketiga adalah ganti plastik dengan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Oke. Ya, mungkin hampir sama dengan yang saya sampaikan terkait Semarang tanpa plastik tadi. Jadi di sini misalnya saja tumbler, gitu Betul. kan. Kemudian ketika momen-momen tertentu seperti misalnya Idul Adha atau Idul Kurban, itu biasanya di daging itu dibungkus dengan plastik, bisa diganti dengan besek, atau daun seperti itu. Betul. Mungkin gitu Mbak Ani untuk sedikit gambaran tentang Semarang Megah Nyampah. Jadi sebenarnya ini hanya perubahan pola perilaku dan juga penggunaan barang-barang yang bisa menjadi alternatif begitu ya Pak. Ini seharusnya nggak jadi PR besar buat kita, tapi tinggal kita sudah sadar atau belum untuk melakukannya ya. Betul sekali Mbak. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi tentu saja kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang berikut ini. Drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.
masih di Ngobras OPD dengan tema kita Reresik Kuto Semarang. Tadi kita sudah mendengar ya bahwa Semarang ini punya gerakan yang namanya Semarang Wegah Nyampah. Ra usah nyampah pokoknya ya, dikurangin sampahnya demi kebaikan kita bersama tentunya. Dan tadi kalau misalnya kita sudah mendengar dari Pak Ipung ya tentang bagaimana pemerintah Kota Semarang mulai menggerakkan masyarakat melalui gerakan satu itu, saya juga penasaran nih gimana kalau teman-teman hotel ikut mengimplementasikan gerakan Semarang Wegah Nyampah. Jadi ini saatnya saya tanya-tanya ke Pak Ibnu ya. Pak Ibnu, kita penasaran nih seperti apa sih kalau misalnya di hotel, karena kita lihat sepertinya mulai ada perubahan juga ya dari penggunaan perabotan, kemudian fasilitas yang diberikan untuk bisa mendukung Semarang Wegah Nyampah ini. Tapi sepertinya sebelum kita jawab ya Pak, kita lihat videonya terlebih dahulu ya, karena ada satu video yang dipersembahkan oleh Hotel Aston Inn Pandanaran. Ini dia. Itu tadi kita sudah melihat bagaimana penampilan Hotel Aston Inn Pandanaran sekarang ya. Dan kita langsung tanya sama Pak Ibnu, pertanyaan saya tadi Pak yang satu masih beganjal ini ya. Bagaimana kalau di Hotel Aston Inn Pandanaran sendiri menerapkan Semarang Wegah Nyampah? Terima kasih, selamat pagi people, selamat pagi Mbak Ani, Pak Sabto dan Mas Ipung. Dan mungkin saya lengkapi dulu ya, saya kenal dulu. Saya Ibnu Iqbal Hambali, saya GM Aston Inn Pandanaran Semarang, dan juga saya GM-nya Neo Candi Simpang 5 Semarang. Oke. Di atas. Jadi kami selaku pengelola hotel khususnya di Semarang, kami pasti sangat mendukung program-program pemerintah yang mana Mas Ipung tadi menyebutkan bahwa Semarang Wegah Nyampah. Ya. Jadi kalau kami semua sampah sudah secara teratur kami tampung. Yang permasalahannya kita dari Aston Inn dan Neo khususnya corporate kamu Archipelago itu sudah 2 tahun yang lalu lebih sudah mencari sumber. Mengapa kok sampai ada sampah khususnya plastik? Ya, jadi tadi Mas Ipung jangan sampai itu terlalu banyak sampah plastik yang mengakibatkan itu kan suka terurai ya. Jadi betul. Kami sudah berinovasi bahwa semua Archipelago, hotel yang di bawah naungan Archipelago dari Viv, Neo, Quest, Harper, Aston, Kamuela, Alan dan sebagainya itu sudah tidak menggunakan air minum berkemasan plastik. Nah, contoh aja nanti dari meeting pun kami sudah tidak menggunakan isi ulang plastik. Bapak-bapak, e-people bisa lihat di sini kami sudah tidak menggunakan ini langsung di depan kita ya. Dan di semua koridor kamar kami sudah menggunakan dispenser. Jadi semua tamu sudah kita educate bagaimana kita mengambil air minum sendiri. Jadi tidak sekali minum kita buang, enggak. Itu bisa kita gunakan lagi kalau menginap lagi di hotel Archipelago gitu. Jadi di ruang meeting pun kita sudah sediakan dispenser. Jadi mau minum seberapa silahkan sehabisnya. Ya, jadi kami sangat mendukung dengan program Semarang Wegah Nyampah. Dan juga kami di kamar-kamar kami itu sudah kita lengkapi bahan-bahan yang mudah terurai. Contohnya
biasanya kan orang kalau menginap lupa sisir. Betul. Sisir kami produknya dari apa? Dari pring, bahasa terkenal itu Bambu bambu ya? ya. Oh, Bahasa oke. Inggrisnya pring ya. Jadi dari sikat, sisir yang semua dulu dari plastik sudah kita urai jadi dari bambu. Nah, nanti jadi e-people atau pemeriksa semuanya yang mau menginap di Aston Inn Pandanaran atau Neo dan di Semarang bisa dicek. Di kami sudah tidak menggunakan plastik. Nah, itu harapan kami dengan kita saling sinergi dengan pemerintah, pasti pemerintah Kota Semarang akan lebih baik, pariwisatanya lebih baik, dan okupansi pasti akan meningkat, dan tamu-tamu akan merasa nyaman. Memang pada mulanya banyak komplain karena namanya Perubahan program, ya, Pak. perubahan itu nggak bisa semudah yang kita harapkan. Pasti banyak, loh kenapa nggak ada ini. Nah, lama-lama mereka akan paham bahwa oh ya, dengan kita mendukung program Go Green yang kita terapkan di hotel kami, mereka paham bahwa kita sudah ikut mendukung pembuangan sampah khususnya di Kota Semarang, umumnya adalah Indonesia. Oke, Gitu. betul Dari sekali. kami. Karena mungkin bagi yang awal-awal ketika ada perubahan, loh kenapa ini tidak ada air minum gitu? Masa hotel nggak nyiapin? Padahal Betul, ini sudah beralih begitu ya Pak, dengan menggunakan dispenser seperti itu. Tapi ini satu langkah yang sangat besar, karena kalau misalnya kita melihat dari skala kecil, oh ini cuma menjadi gerakan Semarang Ogah Nyampah. Tapi kita bisa lihat bahwa ternyata hotel-hotelnya saja yang ada di Semarang tadi berapa banyak ya Pak. Kemudian setiap harinya satu kamar, satu hotel berapa ratus kamar, kita sudah bisa bayangkan berapa botol plastik ini yang sudah terkurangi dengan adanya Go Green seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dari segi Go Green sudah oke. Kalau dari segi kesehatan dan kebersihan Pak, CHSE-nya di sini gimana nih? Ya, pasti itu karena kami dari hotel sudah dapat sertifikat dari CHSE menunjukkan bahwa hotel kita sudah aman. Dan juga dalam pandemi ini kan protokol kesehatan pasti kita jalankan dari diri kita dulu, dari staf yang maaf ini menyinggung protokol ya, karena kan kita pandemi kesehatan sudah pasti. Kalau untuk kebersihan cleanliness kami sudah bersertifikat. Hanya kami ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa di protokol kesehatan itu sudah penting kalau kondisi pandemi seperti ini. Jadi dari pihak kami, dari staf karyawan itu harus sebelum masuk harus cek suhu, cek tubuh, dia harus pakai disinfektan, dan tiap bulan harus rapid dulu, dari pertama rapid test sekarang dan rapid antigen. Nanti kalau misalnya harus pemerintah melakukan rapid apalagi kita akan ikuti. Jadi Oke, berarti sudah cek juga ya untuk CHSE-nya di sini, nggak perlu dikhawatirkan. Dan satu lagi Pak, kalau misalnya terkait tadi kan untuk kebersihan di dalam hotel gitu ya. Kalau untuk bersih-bersih resikutonya, nah di sini juga ada program seperti itu kah? ya pasti. Kalau di kami itu namanya CHSE ya. Jadi namanya untuk kita dengan hubungan kita dengan penduduk, dengan lingkungan CSA ya, sorry Ya, aku sampai CSA. lupa terlalu banyak. Itu kita sudah jalankan. Dari kita tiap bulan namanya ada GSM, jadi General Staff Meeting, dan satunya lagi General Staff Cleaning. Nah, setelah General Staff Cleaning itu kita gonta-ganti. Jadi untuk bulan ini kita untuk semua hotel dalam area, dan kita untuk yang selanjutnya kita dengan lingkungan sekitar. Jadi kita juga sudah menjalankan bahwa kita sudah mengasih air bersih ke warga sebelah untuk digunakan dengan baik. Wow. Khususnya untuk selokan juga kita harus perbaiki. Ya luar biasa ya. Jadi dampaknya nggak cuma buat tamu aja yang dibuat nyaman, yang menginap di sini, tapi lingkungan sekitar pun juga diperhatikan. Kalau begitu, sepertinya sudah banyak yang penasaran nih. Kalau pengen menginap di sini, ada promo apa Pak? Boleh deh kita dikasih menarik tahu. sekali ya. Promo itu kita sebenarnya pasti ada. Iya. Hanya kendalanya kan kita bagaimana mereka harus jeli melihat waktu dan kapan kita harus mengambil promo-promo itu, karena kita ada namanya flash sale. Oke. Flash sale itu ya bisa diikuti dari Traveloka, dari online travel itu, dan itu pas hari-hari tertentu itu akan mungkin people bisa lihat oh kapan itu ada promo-promo itu, bisa langsung lihat online-nya. Itu pasti harga spesial. Oke. Itu untuk kamar ya. Dan Iya. kalau untuk bagi yang masih bujang, yang masih lajang, jomblo, nah kita juga ada paket akad nikah, paket wedding juga. Paket akad nikah kalau untuk yang di Neo kita hanya 8 juta, kalau untuk wedding di Neo hanya 21 juta.
Oke. Kalau yang di Aston Inn ya lebih keren dikit karena kita punya pool ya di atas. Itu untuk akad nikah kita di 19 juta. Kalau untuk yang wedding di 39 juta. Nah, untuk terang lebih lanjut mungkin bisa hubungi marketing kami biar mereka penasaran. Kalau saya jawab semuanya nggak habis nanti. Tapi yang jelas bisa dibayangkan ya. Oh ya lupa, maaf, ya? saya tambahi. Boleh? Hanya kami bisa menjamin bahwa kalian e-people atau siapapun yang menggunakan akad nikah di sini atau wedding di kami, itu kami sudah jamin dengan protokol kesehatan. Betul sekali. Ini nih yang paling penting ya. Dan memang sekarang ini menjadi saat yang tepat karena kita bisa mulai akad nikah yang intimate begitu ya Pak. Dengan jumlah yang terbatas, tapi tentu saja acaranya akan tetap hikmat dan harganya lebih ekonomis daripada biasanya ya. Baik, jadi silahkan bagi yang tertarik bisa langsung menghubungi marketingnya Hotel Aston Inn Pandanaran. Pasti nggak akan pelit untuk kasih informasinya ya. Jadi nggak usah ragu untuk tanya-tanya. Kita akan kembali lagi untuk membahas segala hal tentang Resik Kota Semarang. Tetap di Ngobras OPD. Jangan kemana-mana. You choose drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.
E-People, kita lanjut lagi di Ngobras OPD episode Reresik Kuto Semarang. Saya suka kalau misalnya temanya kayak gini tuh, karena bisa membuat kita lebih optimis. Kita bisa lihat bagaimana pemerintah kemudian didukung juga sama teman-teman dari swasta, kemudian masyarakat nih, yang tentu saja juga harus ikut berpartisipasi ya, dalam ikut mendukung program yang sangat penting untuk bumi kita. Dan saya pengen melanjutkan pertanyaan ke Pak Sabto ini. Kalau misalnya tadi kita sudah melihat bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah itu tentu saja dari tahun ke tahun akan selalu ditingkatkan begitu ya Pak. Kalau untuk tahun ini sendiri akan difokuskan kemana setelah kita wegah nyampah, kemudian apa? Baik Mbak. Jadi ini kan kesadaran masyarakat untuk wegah nyampah mungkin sudah bergulir ya. Artinya banyak anak-anak kita, apa istilahnya teman-teman kita ini kemana-mana bawa tumbler itu ya. Ya itu terus kemudian di jamuan-jamuan di hotel-hotel tadi sudah mengganti yang menjadikan sumber ini bisa diganti. Ini wegah nyampahnya sudah jadi. Nah kalau yang sudah sampah itu sudah terjadi di kemana, di apa ini nih? Ya, memang harus menyampah, misalnya harus ada sampahnya. Nah kita lakukan namanya pilah sampah. Pilah sampah. Memilah ya sama. Nah, ini tahun 2021 ini kita dorong istilahnya kami dengan komunitas wegah nyampah ini akan mendorong sekarang melakukan pilah sampah. Nah, pilah sampah ini apa? Kenapa? Ini sekaligus sebagai tema dalam hari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, Mbak. Hari Peduli Sampah Nasional itu kalau tanggal 21 Februari yang lalu, itu Hari Peduli Sampah. Kita sudah menggerakkan warga masyarakat, kelurahan melalui kelurahan itu melakukan pilah sampah. Tujuannya apa? Paling tidak kita memilah sampah organik dan anorganiknya. Yang organik dipilah, ini dibuang, bukan dibuang ini, diserahkan atau dijual atau disumbangkan ke bank sampah. Ya. Kemudian yang sampah organiknya dipilah lagi, bisa dijadikan kompos atau yang kalau spesifik sisa makanan bisa dijadikan untuk budidaya maggot. Maggot itu nanti adalah sebuah apa bahasa Inggrisnya itu black soldier flyer untuk penetasan lalat hitam gitu ya. Itu. Nah, hasil maggotnya ini untuk pakan ikan dan sebagainya hasilnya bagus Mbak, lebih bagus daripada sisa makan langsung dimakankan ke ikan, umpankan ikan ke ternak. Maggotnya itu lebih hasilnya akan lebih bagus. Nah, maka diawali dengan pilah sampah tadi. Jadi Semarang memilah nanti, Semarang memilah atau Semarang pilah sampah ini nanti kalau sudah jadi terpaksa jadi sampah, ayo sampah itu kita kelola dengan bijak, kita pilah. Nah, pilah itu kemudian tadi bisa dijual ke bank sampah itu nanti kan ditimbang Mbak, dicatat. Nanti kalau sudah setengah tahun gitu bisa tahu-tahu kita sudah dapat tabungan banyak. Lumayan gitu, berarti bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Nanti masih akan bekerja sama juga dengan Semarang Wegah Nyampah dari Humas. Gimana nih rencananya nanti kalau misalnya dari Humas sendiri ini kan bisa dibilang sebagai juru kampanyenya pemerintah Kota Semarang ya. Betul Mbak Yani. Jadi kita boleh dibilang semacam jurukam ya. Nah, ini dari DLH ini kan apa namanya kliennya kayak semacam ya kampanye apa wali kotanya lah gitu lah, kita jurukamnya gitu. Nah kalau kita kemarin sudah hampir 1 tahun ya, kita sejak 27 Desember 2019 kalau saya boleh flashback ya Mbak Yani ya, itu 27 Desember 2019 kita mendeklarasikan Semarang Wegah Nyampah. Alhamdulillah waktu itu respon dari semua pihak stakeholder sesuai konsep pembangunan Pak Wali juga waktu itu kan, sampai dengan saat ini yang bergerak bersama 4P itu kan, ya kan, pemerintah, pengusaha, pewarta dan juga penduduk itu. Alhamdulillah sungguh luar biasa. Kita Semarang Wegah Nyampah itu kalau boleh dibilang adalah sebuah program non budgeting, zero budgeting, sama sekali tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Betul, karena kita kerjakan di hampir selesai tahun anggaran Mbak Ani. Kita mikir waktu itu bicara nih gitu ya. Menggunakan sumber daya yang ada ya. Memberdayakan sumber daya yang ada, dan akhirnya kita alhamdulillah ada semangat, optimisme bahwa Semarang Wegah Nyampah ini insya Allah akan didukung oleh banyak pihak, dan ternyata memang
alhamdulillah gerakan yang ada dukungannya luar biasa, mulai dari perusahaan dengan CSR-nya menyumbangkan tumbler, kemudian tote bag, dan yang sekarang outputnya apa, banyak swalayan yang sekarang sudah tidak lagi menyediakan plastik ketika kita belanja di sana. Betul. Ya, kita sebut swalayan A atau manakah, itu sekarang kan sudah masyarakat supaya membawa tote bag sendiri. Kemudian exposure media juga waktu itu alhamdulillah luar biasa. Kemudian banyak rapat-rapat di lingkungan pemerintah kota yang kita inisiasi karena kita yang memulai kan, memulai semangat Wegah Nyampah itu sudah tidak lagi menyediakan botol plastik dan sebagainya. Lalu banyak kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang kemudian mulai aware untuk mendukung Semarang Wegah Nyampah. Nah, untuk di tahun ini mungkin sesuai yang disampaikan Pak Sabto tadi adalah gerakan Semarang Pilah Sampah. Iya, kita mengusulkan waktu itu dengan teman-teman Semarang Memilah karena lebih ke ajakan ya, Semarang Memilah. Tapi ketika nanti Semarang Pilah Sampah apapun namanya, yaitu tadi kembali ke yang yang tadi awal saya sampaikan bahwa kita mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan diri kita masing-masing di rumah tangga, karena sampah rumah tangga adalah sumber terbesar juga. Jadi sampah organik tadi Pak Sabto bilang bisa dijadikan pupuk kompos atau mungkin regrowing plan gitu kan. Cuma mungkin teknisnya itu lebih ke teman-teman yang sudah pernah mencoba, mungkin teknisnya seperti itu, kita membaca seperti itu. Lalu yang kedua yang anorganik seperti botol, kardus, kertas HVS dan semacamnya, itu bisa kita jual ke bank-bank sampah terdekat. Bisa untuk mencari di mana bank sampah di wilayah saya ya, itu bisa di tagar daftar bank sampah Semarang. Hashtag daftar bank sampah daftar Semarang. Bank sampah Semarang. Oke. Nah, di situ bisa kita tahu, kok saya pengen ya ke bank sampah di dekat wilayah saya mana ya. Nah, tinggal mencari di hashtag itu bisa kita sampaikan ke sana. Jadi itu tadi yang sampaikan Mbak Hani sama Pak Sabto, kan peningkatan ekonomi juga kan, kita membantu masyarakat, bank sampah dan sebagainya. Nah ini jangan ketinggalan, boleh kasih tahu dong Instagramnya untuk Semarang Wegah Nyampah, karena kalau nggak salah ini tuh salah satu akun Instagram yang nggak pelit karena sering kasih giveaway ya. Betul ya, kita ada kalanya memberikan giveaway. Kemarin yang terakhir terkait Hari Peduli Sampah ya, HPSN 2021. Jadi jangan lupa untuk follow IG Semarang Wegah Nyampah. Nah seperti itu, saya juga follow karena mau ikutan nanti kalau ada workshopnya lagi. Insya Allah. Semoga nanti ada lagi ya. Iya. Oke, baik. Dan satu lagi deh, saya mau tanya sama Pak Ibnu. Ini kan menjadi salah satu pelopor bisa dibilang begitu ya, yang menggunakan menerapkan Go Green di lingkungan perusahaan. Ada pesan Pak untuk masyarakat Kota Semarang maupun rekan-rekan hotel yang lain dalam mendukung program pemerintah ini? Ya pasti, karena kami hidup di suatu pemerintahan dan harus kerjasama dengan pemerintah, dan kita dukung semua program-program pemerintah supaya apa, Semarang ini jadi Semarang yang hebat. Semarang hebat ya, semakin hebat. Semakin hebat. Kita harus mulai, jadi kami himbau kepada seluruh pengelola hotel dan restoran, mari kita mulai untuk merubah atau menghilangkan botol-botol plastik yang ada di lingkungan kita. Ya memang perlu investasi, tapi ke depan pasti lebih baik dan lebih ekonomis buatnya. Misalnya teman-teman yang mau konsultasi boleh telepon ke kami. Kami akan berikan gambaran bagaimana merubah setapan di kamar atau di meeting room dari botol plastik dengan tumbler. Memang kita harus beli ini, ya, kan hanya sekali. Betul. Selanjutnya kita nggak beli, dan kita hanya tinggal beli dispenser dan itu bisa direfill selanjutnya. Dan juga ini ada program dari Pak Sabto, Semarang Memilah ya. Dan alhamdulillah hotel sudah menjalankan. Jadi kita sudah mendukung pemerintah dari awal. Semoga tidak Semarang memilah lagi, Semarang telah memilah. Karena hotel sudah kita pilah-pilah dari sampah kering, sampah basah, B1, B2 sudah kita pilah. Jadi insya Allah dengan program itu dari pihak kami, hotel, seluruh hotel pasti sudah memilah-milah. Itu semoga Semarang semakin hebat. Amin.
Terima kasih Pak Ibnu, terima kasih Pak Ipung dan juga Pak Sabto atas kehadirannya hari ini. Kita belajar banyak sekali ya tentang bagaimana Kota Semarang ini bergerak bersama antara pemerintah, kemudian swasta, pewarta dan juga penduduk tadi ya yang salah satunya disebutkan ini, kita semua saling bekerja sama untuk bisa membuat Kota Semarang menjadi semakin lebih baik lagi dan tentunya bebas dari sampah. Semoga nanti suatu saat ya. Dan tentu saja e-people jangan lupa untuk selalu simak Ngobras OPD yang hadir setiap hari Senin jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot, karena tentunya nanti kami akan menghadirkan berbagai tema-tema yang lain dan juga narasumber-narasumber dari berbagai OPD serta hotel-hotel yang ada di Kota Semarang. Terima kasih, sampai jumpa di Ngobras OPD selanjutnya. Dadah! We'll be right back.